Halo anak-anakku yang hebat, jumpa lagi bersama Ibu Maya dalam pelajaran kimia. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi kelas 11 IPA yang berjudul titrasi, asam, dan basa. Titrasi merupakan salah satu metode untuk mengukur konsentrasi suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi itu banyak jenisnya. Kalau titrasinya melibatkan senyawa asam dan basa, maka disebut titrasi asam basa. Kalau titrasinya melibatkan reaksi redoks, maka titrasinya disebut titrasi redoks. Dan kalau titrasinya melibatkan senyawa-senyawa kompleks, maka disebut titrasi kompleksometri. Hari ini kita khusus mempelajari mengenai titrasi asam dan basa. Dalam melakukan titrasi asam dan basa, kamu akan menggunakan perangkat titrasi. Perangkat titrasi bisa kalian lihat pada gambar. Di sini ada beberapa alat yang digunakan sebagai perangkat titrasi. Yang pertama, di sini ada statif. Statif ini berupa tiang yang terbuat dari besi. Dan di tengah statif ini ada klem yang menghubungkan antara statif dengan tabung yang dinamakan buret. Buret ini adalah tabung yang digunakan dalam proses titrasi. Nantinya di dalam buret ini kita akan mengisi larutan yang namanya larutan baku atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, setelah itu komponen lainnya adalah keran yang akan dibuka saat melakukan titrasi. Kemudian, kita juga menggunakan labu Erlenmeyer yang berisi titrat atau zat yang hendak diketahui konsentrasinya. Dan juga komponen terakhir yaitu indikator asam basa yang akan ditambahkan ke dalam larutan titrat yang berada di dalam labu Erlenmeyer. Pemilihan indikator asam dan basa harus disesuaikan dengan kebutuhan titrasi atau disesuaikan dengan zat asam dan basa yang terlibat di dalam reaksi sesuai dengan range pH dari si indikatornya. Ini bisa kalian lihat beberapa jenis indikator dan juga perubahan warnanya. Misalnya ada bromtimol biru, berubah warnanya itu dari merah menjadi kuning dengan range pH 1,2 hingga 2,8. Bagaimana melakukan titrasi? Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan titrasi. Yang paling pertama yang harus kamu lakukan adalah menyediakan larutan baku atau larutan standar. Yang tadi Ibu jelaskan diletakkan di dalam buret. Cara membuat larutan baku atau standar, yang pertama, ambillah serbuk atau zat kimia yang ingin kamu gunakan dari dalam wadahnya, letakkan di kaca arloji, kemudian
timbang zat tersebut menggunakan timbangan digital yang tersedia di laboratorium kimia kalian. Setelah ditimbang, kemudian masukkan pelarut, dalam hal ini adalah Aquades. Lalu, setelah dilarutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan lagi Aquades sampai tanda pada labu ukurnya. Jadi pada setiap labu ukur ada batas atau berupa garis yang menunjukkan batas di mana kamu harus menambahkan Aquadesnya. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan pencampuran atau mengocok tabung atau labu ukur tadi. Setelah itu kita sudah memperoleh larutan baku atau larutan standar yang kita inginkan. Lalu setelah kita memiliki larutan baku, kita ke titrasinya. Nah, ini ada 5 langkah untuk melakukan titrasi. Yang pertama, siapkan dulu larutan yang ingin kamu ketahui konsentrasinya. Diletakkan di dalam Erlenmeyer. Untuk pengambilan larutan, gunakan pipet. Setelah itu, tambahkan indikator asam dan basa sebanyak beberapa tetes, bisa 3-4 tetes. Dan langkah yang ketiga, melakukan titrasi. Caranya adalah memegang keran, tangan kanan memegang keran, tangan kiri memegang labu Erlenmeyer. Tangan kanan membuka secara perlahan keran dari buret. Dan tangan kiri sambil menggoyang-goyangkan labu Erlenmeyer. Pastikan bahwa larutan standar yang keluar dari dalam buret tidak keluar secara deras, tetapi hanya berupa tetes demi tetes saat melakukan titrasi. Kemudian, ketika larutan pada labu Erlenmeyer sudah berubah warna, langsung dihentikan proses titrasinya. Kerannya ditutup lagi dan hitung berapa volume larutan standar yang habis terpakai. Pada umumnya, titrasi dilakukan tidak hanya sekali karena untuk mencapai tingkat keakuratan. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi, bisa dilakukan sampai 3 kali percobaan untuk menghindari kesalahan perhitungan. Hal-hal penting dalam titrasi, yang pertama ada yang namanya titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Dengan kata lain, jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Yang kedua adalah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah kondisi saat terjadi perubahan warna dari indikator yang ditambahkan. Jadi ketika zat di dalam Erlenmeyer sudah mengalami perubahan warna, maka itu disebut titik akhir titrasi. Beberapa kesalahan dalam titrasi diantaranya yang pertama, kesalahan menentukan titik akhir titrasi. Kesalahan yang terjadi apabila titik akhir titrasi tidak tepat sama dengan titik ekuivalen. Titrasi dihentikan saat larutan berubah warna yang ditunjukkan oleh indikator. Yang kedua, indikator bereaksi dengan analit atau indikator bereaksi dengan titran. Jadi, indikator yang kamu gunakan jangan sampai ikut bereaksi.
Yang ketiga, kesalahan membaca volume titran. Pastikan tidak salah dalam membaca volume titran yang habis dipakai. Konsentrasi larutan titran yang tidak tepat. Beberapa larutan standar perlu distandarisasi karena konsentrasi berubah selama masa penyimpanan. Sehingga disarankan dalam melakukan titrasi, hindari pemakaian larutan standar yang sudah disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sebisa mungkin, larutan yang digunakan adalah larutan yang baru dibuat. Yang terakhir, peralatan yang tidak bersih. Jadi pastikan peralatan yang kalian gunakan di dalam proses titrasi betul-betul sudah bersih sehingga menghindari yang namanya kontaminasi pada zat-zat yang digunakan. Bagaimana perhitungan dalam titrasi asam basa? Dalam titrasi asam basa, kita gunakan stoikiometri, yaitu dengan rumus volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Valensi asam tentunya kalian sudah tahu, contohnya misalnya HCl, berarti valensi asamnya adalah 1 karena hanya mengandung 1 ion hidrogen. Sedangkan kalau valensi basa berarti menunjukkan banyaknya ion hidroksil yang terkandung dalam suatu senyawa basa. Contohnya natrium hidroksida, NaOH, itu hanya memiliki 1 valensi yang artinya cuma memiliki 1 ion hidroksil. Contoh soal, sebanyak 4 gram NaOH dilarutkan dalam 250 ml air, larutan tersebut diambil 10 ml dan dititrasi dengan larutan HNO3 0,1 molar. Tentukan volume HNO3 yang diperlukan untuk titrasi. Diketahui mRNaOH sama dengan 40 gram mol min 1. Nah, di sini tentunya yang diketahui adalah massa dari NaOH 4 gram yang digunakan untuk larutan standarnya, kemudian ditambahkan dengan 250 ml air, lalu yang digunakan untuk titrasi adalah 10 ml, dititrasi dengan HNO3 0,1 molar. Nah, kita mau mengetahui berapa volume HNO3 yang diperlukan untuk titrasi itu. Maka kita akan mencari konsentrasi dari NaOH terlebih dahulu. Nah, kita mencari konsentrasi dari NaOH menggunakan rumus massa dibagi massa molekul relatif dibagi volume. Massa yang diketahui adalah 4 gram dibagi massa molekul relatif dari NaOH 40 gram mol pangkat min 1 dibagi dengan 0,25 liter sama dengan 0,4 molar. Kemudian kita masukkan ke rumus titrasi volume asam, volume basa kali molaritas basa dikali valensi basa sama dengan volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam. Untuk yang basa, kita pakai datanya NaOH. Untuk asam, kita pakai data dari HNO3. Yang terpakai dalam titrasi NaOH-nya sebesar 10 ml dikali dengan konsentrasinya yang kita sudah cari tadi 0,4 dikali valensi basa 1 sama dengan volume asam yang kita mau cari dikali konsentrasinya diketahui di dalam soal dikali 1. Valensi asamnya 1 ya. Nah, dari situ kita bisa memperoleh
volume dari HNO3-nya adalah sebesar 40 ml. Jadi, volume HNO3 yang diperlukan sebanyak 40 ml. Contoh yang berikut. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam asetat atau CH3COOH dalam cuka dapur 100 ml. Jadi cuka dapurnya volumenya 100 ml ya. Larutan cuka yang dituangkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml. Jadi dari 100 ml tadi diambil 10 ml untuk diencerkan menjadi 100 ml. Kemudian dari labu ukur diambil sebanyak 20 ml dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Adapun indikator asam basanya adalah fenolftalin. Warna larutan CH3COOH berubah warna dari bening menjadi merah muda tepat ketika volume NaOH yang dikucurkan adalah 6 ml. Tentukan konsentrasi dan kadar asam asetat yang terdapat di dalam cuka dapur. Diketahui massa jenis CH3COOH adalah 1,049 gram per cm3. Nah, untuk soal yang berupa soal cerita, ini kita sebaiknya menuliskan apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Ya, jadi diketahui kemudian apa yang ditanya. Di sini diketahui volume larutan cuka dapurnya 100 ml, volume yang diambil 10 ml, lalu diencerkan lagi menjadi 100 ml. Lalu yang dititrasi itu adalah 20 ml, diambil dari 100 ml tadi yang diencerkan. Lalu molaritas basanya atau molaritas NaOH-nya adalah 0,1 molar dan volume NaOH-nya adalah 6 ml. Berapa kadar asam asetat yang terdapat pada cuka dapur? Mari kita lihat penyelesaiannya. Pertama, kamu akan mencari konsentrasi asam cuka yang dititrasi. Jadi kita menggunakan rumus titrasi ya. Volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa. Kita masukkan data dari CH3COOH dan juga data dari NaOH dan diperoleh molaritas asamnya adalah 0,03, yaitu konsentrasi setelah pengenceran. Lalu kita juga mencari konsentrasi sebelum pengenceran. Nah, kalau dibilang sebelum pengenceran berarti konsentrasi dari cuka ya, yang cuka dapur yang masih berada dalam kemasan. Maka kita bisa menggunakan rumus pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 dan diperoleh M1-nya 0,3 molar konsentrasi cuka dalam kemasan. Lalu langkah yang ketiga, mencari massa asam asetat dalam kemasan cuka dapur. Kita menggunakan rumus molaritas. Massa dibagi mR dikali 1000 per V dalam mililiter. Molaritas cuka dapur tadi kita sudah peroleh 0,3. Kita masukkan ke dalam rumusnya.
sama dengan massa per 60 kali 1000 per 100 mili. 60 itu adalah massa molekul relatif dari CH3COOH. Tentunya kamu sudah tahu bagaimana cara mencari massa molekul relatif. Dikali 1000 per 100 mili, karena diketahui 100 mili cuka ya. Dan diperoleh massa 1,8 gram. Setelah mencari massa, kita ke langkah yang terakhir, mencari kadar asam asetat dalam cuka dapur. Untuk mencari kadar atau persen, sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Massa larutan itu bisa diperoleh dengan volume larutan dikali massa jenis larutan. Volume larutan 100 mili dikali massa jenisnya tadi diketahui di soal 1,049 diperoleh massa larutannya 104,9 gram. Setelah mendapat massa larutan, kita kembali ke rumus kadar zat. Maka massa kadar asam asetat sama dengan 1,8, massa zat terlarutnya 1,8, dibagi 104,9 gram massa larutan, dikali 100%, dan diperoleh 1,71%. Jadi kadar asam asetat dalam cuka dapur sebesar 1,71%. Yang berikut adalah kurva titrasi asam basa. Bagaimana menggambarkan kurva titrasi? Jadi kurva titrasi asam basa ini menggambarkan hubungan antara reaksi yang terjadi dengan pH yang terbentuk. Ya, jadi bagaimana reaksi asam dan basa yang terjadi dan berkaitan dengan pH yang terbentuk. Kita ke kurva yang pertama. Jadi ada beberapa kurva. Kurva yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ya, jadi misalnya saja kita menggunakan asam kuat HCl dan juga basa kuat NaOH. Sebelum titrasi, pH larutan merupakan pH larutan asam. Jadi sebelum titrasi, pH larutan adalah pH asam. Bisa kalian lihat pada awal, garis awal di sini masih menunjukkan pH di bawah 4. Ini di sekitar 2 ya. Nah, setelah dilakukan titrasi, basa kuat dan asam kuat akan bereaksi. Nah, pada saat mencapai titik ekuivalen atau titik di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, larutan mencapai pH 7. Jadi saat asam kuat dan basa kuat habis bereaksi, larutan mencapai titik ekuivalen dan asam dan basa habis bereaksi tepat pada pH sama dengan 7. Nah, pada saat itu terbentuk garam dan juga air. Di situ terjadi hidrolisis total. Di situ terjadi pembentukan garam dan air. Nah, untuk garamnya tidak mengalami hidrolisis karena pembentukan garam dari asam kuat dan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis. Yang tadi Ibu maksudkan total adalah terionisasi sempurna ya, asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna, tetapi garamnya tidak mengalami hidrolisis. Nah, saat melewati titik ekuivalen, karena terus ditambahkan basa kuat, maka pH larutan akan terus naik.
Kenapa? Karena kalau kita terus menambahkan basa kuat ke dalam larutan, sedangkan saat itu asam kuat sudah habis bereaksi, tentunya akan terjadi kelebihan ion hidroksil. Nah, itulah yang menyebabkan pH semakin naik. Jadi grafiknya seperti ini ya. Dari awal garisnya masih pada pH yang rendah, lama-kelamaan dia akan terus naik. Ini adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Selanjutnya, titrasi basa kuat dengan asam kuat. Berarti nanti basa kuatnya yang sebagai titrat dan asam kuatnya yang sebagai titran. Untuk pH awal itu adalah pH dari basa kuat karena larutannya belum dititrasi. Jadi larutan yang masih berada di dalam labu Erlenmeyer pH-nya adalah pH basa kuat. Setelah dilakukan titrasi, lama-kelamaan basa kuat dan asam kuat akan bereaksi dan saat penambahan asam kuat tentunya pH akan semakin turun. Lalu, saat pH sama dengan 7, itu terjadi pencapaian titik ekuivalen di situ. Jadi jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, dan basa dan asam habis bereaksi. Setelah itu terbentuk garam dan juga air. Nah, saat melewati titik ekuivalen, penambahan asam secara terus-menerus akan mengakibatkan pH semakin asam dan menunjukkan angka yang semakin rendah. Jadi pH-nya semakin turun. Jadi grafiknya seperti ini. Grafik yang berikut atau kurva yang berikut ada titrasi asam kuat dengan basa lemah. Nah, untuk titrasi asam kuat dengan basa lemah, asam kuat yang bertindak sebagai titrat dan basa lemahnya yang sebagai titran. Jadi basa lemah yang ada di buret, asam kuatnya yang ada di Erlenmeyer. Saat sebelum titrasi, itu pH-nya masih pH asam kuat. Nah, setelah itu ditambahkan volume basa. Setelah ditambahkan volume basa, pada pH 4, di sini digambarkan pada pH 4, tapi tidak selamanya pada pH 4 ya. Jadi pada keadaan awal mula-mula dilakukan titrasi, itu nanti sebagian asam kuat dan basa lemah akan bereaksi. Nah, pada saat itu akan terbentuk garam dan juga air. Nah, karena terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, tentunya di situ dia mengalami hidrolisis parsial. Nah, karena mengalami hidrolisis parsial, maka yang terbentuk di situ adalah larutan penyangga. Larutan penyangga. Karena mengandung sisa dari basa lemah dan juga ada garamnya di situ. Lalu saat itu tercapailah titik ekuivalen. Kenapa? Karena saat itu garam yang terhidrolisis mengandung ion H+. Karena garamnya terbentuk mengandung ion H. Setelah terhidrolisis, dia menghasilkan ion H+, maka tercapai titik ekuivalen di bawah 7. Tercapai titik ekuivalen di bawah 7, dan setelah itu, setelah mencapai titik ekuivalen, terus ditambahkan basa lemah, maka pH larutan akan semakin naik. Ya, jadi grafiknya tidak naiknya tidak drastis seperti asam kuat basa kuat seperti tadi,
tapi agak sedikit landai garisnya. Nah, pada keadaan akhir, pH yang terbentuk adalah pH larutan basa karena semakin banyak basa lemah. Lalu, grafik berikutnya adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat. Basa lemahnya yang berada di dalam Erlenmeyer dan asam kuatnya yang berada di dalam buret. pH larutan awal sebelum dilakukan titrasi itu adalah pH basa lemah, jadi masih di atas 7 karena pH basa. Lalu ketika dilakukan titrasi beberapa menit, itu nanti basa lemah akan bereaksi dengan asam kuat, membentuk garam dan juga air. Nah, saat tercapai titik ekuivalen, itu nanti sebagian asam kuat akan bereaksi, sebagian basa lemah akan bereaksi dengan asam kuat. Nanti asam kuatnya habis bereaksi dan bersisa basa lemah dan juga garamnya. Nah, di situ terbentuk garam. Garam yang terbentuk di situ akan terhidrolisis sebagian dan menghasilkan ion H+, sehingga pH yang terbentuk di bawah 7. Karena asam ya, kalau dia semakin banyak ion hidrogen maka semakin asam. Nah, setelah itu dia akan terus ditambahkan asam kuat dan pH akan semakin turun. Lalu, grafik yang lainnya hampir sama dengan grafik sebelumnya bentuknya. Untuk yang ini adalah titrasi basa kuat dengan asam lemah. Jadi basa kuatnya yang bertindak sebagai titrat dan asam lemahnya yang bertindak sebagai titran ya. Nah, untuk pH awal, pH basa kuat, lalu dititrasi dengan asam lemah. Di sini terbentuk larutan penyangga karena tersisa saat mencapai titik ekuivalen, basa kuat habis bereaksi dan bersisa asam lemah dan juga garamnya. Dan garam yang dihasilkan menghasilkan ion hidroksil, ion OH-, maka pH pada titik ekuivalen di atas 7. Setelah itu terus ditambahkan asam lemah, maka pH akan semakin turun. Lalu untuk grafik yang terakhir adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, pada grafik atau kurva ini, untuk asam lemah bertindak sebagai titrat, dan basa kuatnya sebagai titran. pH awal adalah pH asam lemah. Setelah dilakukan titrasi lama-kelamaan, sebagian asam lemah akan bereaksi dengan basa kuat, dan saat mencapai titik ekuivalen, di situ terbentuk sisa asam lemah dan juga ada garamnya, dan membentuk larutan penyangga. Nah, saat itu terhidrolisis sebagian, yang dihasilkan di situ adalah ion hidroksil sehingga pH-nya berada di atas 7. pH berada di atas 7. Setelah melewati titik ekuivalen, terus ditambahkan basa kuat dan pH-nya semakin naik. Oke, anak-anak, itulah grafik titrasi atau kurva titrasi yang bisa kalian pelajari. Selanjutnya, sebagai latihan di rumah, kamu bisa mengerjakan tugas berikut ini. Silakan disimak. Jadi, kamu akan menganalisis data hasil percobaan titrasi asam dan basa. Seorang praktikan melakukan percobaan titrasi asam basa di laboratorium sebanyak 25 ml larutan asam HCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar.
Adapun volume larutan NaOH 0,1 molar yang ditambahkan sebagai berikut. Jadi ini pada tabelnya ya, volume yang ditambahkan. Mulai dari 0 mili sampai 25,2 mili. Berdasarkan data tersebut, hitunglah pH larutan setiap penambahan larutan NaOH 0,2 molar. Lalu, buatlah kurva titrasinya. Setelah itu, analisislah kurva titrasi yang telah Anda buat dan tariklah kesimpulan. Oke, sekian dulu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu membaca apa yang telah diberikan dan jangan pernah berhenti belajar. Thank you for watching. Bye-bye.